Bayangkan, Ben Beckman menembakkan satu peluru ke langit lalu menjatuhkan puluhan musuh sekaligus hanya dengan ledakan haki yang ditanamkan di dalamnya. Saat para petarung lain masih bertarung mati-matian untuk bertahan hidup, para monster sesungguhnya mulai menunjukkan level kekuatan yang berbeda. Dan inilah awal dari kekacauan yang akan mengguncang seluruh Hachinosu. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini cerita kembali memperlihatkan berbagai peristiwa besar yang terjadi secara bersamaan di beberapa lokasi berbeda. Menariknya, semua kejadian tersebut terasa saling terhubung dan perlahan mengarah pada satu titik yang sama, yaitu sebuah konflik raksasa yang jauh lebih berbahaya dibandingkan apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi waktu untuk bersantai. Tidak ada lagi ruang untuk lengah. Setiap karakter kini berada di tengah pusaran pertempuran yang semakin brutal. Sementara ancaman yang diciptakan oleh Im Sama terus berkembang menjadi sesuatu yang sulit dibayangkan. Di dunia matahari Elbaf, suasana pertempuran masih dipenuhi debu, asap, dan bekas kehancuran akibat bentrokan dahsyat yang baru saja terjadi. Setelah pertarungan sengit yang menguras tenaga dan konsentrasi, Zoro akhirnya berhasil menumbangkan Homis Naga Kuno. Sedangkan Sanji sukses mengalahkan Homis Badak Purba. Kemenangan itu seharusnya menjadi kabar baik bagi seluruh pasukan yang bertarung di Elbaf. Namun kenyataannya, kemenangan tersebut justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saat tubuh Homis Badak Purba roboh menghantam tanah, makhluk itu langsung menghilang menjadi partikel-partikel energi dan kembali ke dalam buku sihir milik Im Sama. Pemandangan itu berlangsung seperti biasanya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berbeda. Namun ketika perhatian semua orang beralih kepada Homis Naga Kuno yang juga telah tumbang, mereka segera menyadari bahwa sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tubuh naga raksasa itu tidak menghilang. Ia tetap berada di tempatnya. Awalnya tidak ada yang terlalu memikirkan hal tersebut. Mungkin prosesnya hanya sedikit lebih lambat. Namun beberapa saat kemudian, keanehan mulai terlihat semakin jelas. Tubuh naga yang sudah kalah itu perlahan mengeluarkan aura gelap yang berdenyut seperti jantung hidup. Retakan-retakan energi hitam mulai muncul di antara sisiknya. Udara di sekitarnya terasa semakin berat. Bahkan tanah di bawah tubuh naga tersebut mulai bergetar pelan. Zoro langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tatapannya mengarah ke langit. Dan benar saja, jauh di atas sana, Im Sama sedang melakukan sesuatu. Di area udara yang dipenuhi energi misterius, sosok penguasa dunia itu berdiri dengan aura yang jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Sebuah lingkaran sihir raksasa terbentuk di atas kepalanya. Ukurannya sangat besar hingga menutupi sebagian langit. Simbol-simbol kuno yang tidak dikenal berputar perlahan di dalam lingkaran tersebut, memancarkan cahaya hitam kemerahan yang membuat suasana menjadi semakin mencekam. Semua orang yang melihat fenomena itu bisa merasakan tekanan luar biasa. Bahkan para prajurit raksasa yang terkenal berani mulai merasakan ketakutan. Tak lama kemudian, lingkaran sihir tersebut bereaksi. Energi api hitam omen yang selama ini dikenal berbentuk tentakel mulai berkumpul menjadi satu titik. Semakin lama energi itu semakin padat, semakin besar, dan semakin menakutkan. Hingga akhirnya terbentuk sebuah bola energi raksasa yang memancarkan aura kehancuran. Detik berikutnya, bola energi tersebut melesat turun dari langit. Kecepatannya luar biasa, seolah sebuah meteor hitam sedang jatuh menghantam dunia. Ledakan besar mengguncang seluruh area. Gelombang kejut menyapu medan pertempuran ke segala arah. Pohon-pohon raksasa berguncang hebat, tanah retak, udara bergetar. Para petarung yang berada di sekitar lokasi bahkan harus menahan diri agar tidak terpental akibat tekanan yang dihasilkan. Namun yang paling mengejutkan terjadi beberapa saat setelah ledakan itu mereda. Tubuh Homis Naga Kuno yang sebelumnya sudah kalah mulai bergerak. Satu jari, satu cakar. Lalu perlahan seluruh tubuhnya bangkit. Tetapi makhluk yang berdiri kali ini bukan lagi naga yang sama. Tubuhnya menjadi jauh lebih besar. Sisik-sisiknya berubah warna menjadi hitam pekat dengan semburat merah menyala yang mengalir seperti lava di antara celah-celah tubuhnya. Tanduknya memanjang, sayapnya membesar. Aura yang dipancarkannya bahkan terasa cukup untuk membuat banyak orang kehilangan keberanian hanya dengan melihatnya. Mata naga itu terbuka, dan pada saat itulah seluruh area merasakan tekanan yang mengerikan. Zoro mengepalkan pedangnya. Sanji mengernyitkan dahi. Mereka bisa merasakan satu hal yang sama. Naga itu kini puluhan kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Jadi ini tujuan sebenarnya,
pikir Zoro sambil menatap lawannya. Im Sama ternyata tidak sekadar menciptakan Homies kuno untuk bertarung. Ia bahkan mampu memperkuat salah satu dari mereka hingga mencapai level yang sama sekali berbeda. Namun kekuatan sebesar itu tentu membutuhkan harga yang besar. Kemungkinan besar itulah alasan mengapa Homies Badak Purba tidak dibangkitkan kembali. Seluruh energi difokuskan kepada satu makhluk yang dianggap paling kuat. Dan sekarang, hasilnya berdiri tepat di hadapan mereka. Sanji segera berjalan mendekati Zoro. Meski tubuh mereka sama-sama menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah pertarungan sebelumnya, keduanya tetap memasang ekspresi tenang. "Jangan habiskan semua tenaga di sini," kata Sanji. Zoro melirik singkat. Sanji melanjutkan, "Masih ada banyak masalah yang menunggu setelah ini." Ucapan itu benar. Sommers masih hidup. Killingham masih hidup. Serangan tentakel api hitam Omen masih terus menyerang berbagai wilayah. Belum lagi tidak ada yang tahu kapan Im Sama akan mencapai batas kekuatannya. Elbaf masih jauh dari kata aman. Karena itulah mereka harus menghadapi monster ini tanpa mengorbankan seluruh energi yang mereka miliki. Masalahnya, lawan yang berada di depan mereka saat ini bukanlah musuh yang bisa dikalahkan dengan setengah kekuatan. Naga tersebut mengaum. Suaranya mengguncang langit. Gelombang tekanan yang keluar dari mulutnya langsung menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Pertarungan pun dimulai kembali. Zoro bergerak lebih dulu. Tubuhnya menghilang dari tempat semula dan muncul tepat di depan kepala naga. Wado Ichimonji berkilat. Sebuah tebasan cepat dilepaskan. Suara benturan keras menggema. Mata Zoro sedikit melebar. Tebasannya berhasil mengenai sasaran. Namun sisik naga itu hanya tergores tipis. Lebih keras dari sebelumnya, gumamnya. Belum sempat ia melanjutkan serangan, ekor naga itu sudah menyapu ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Zoro segera melompat menghindar. Ledakan besar terjadi ketika ekor tersebut menghantam tanah. Lubang raksasa langsung terbentuk. Di sisi lain, Sanji memanfaatkan celah tersebut. Api biru menyelimuti kakinya. Panas yang dihasilkan bahkan membuat udara di sekitarnya bergetar. Sanji melesat. Kecepatannya begitu tinggi hingga meninggalkan jejak cahaya biru. Tendangannya mengarah ke sisi tubuh naga. Namun tepat sebelum mengenai target, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Api hitam Omen muncul secara otomatis dari tubuh naga, membentuk lapisan pertahanan. Benturan dahsyat terjadi. Sanji berhasil mendorong tubuh naga beberapa meter ke samping. Tetapi serangannya tidak menghasilkan kerusakan sebesar yang ia harapkan. Yang membuatnya lebih terkejut adalah bagaimana pertahanan itu muncul. Naga tersebut bahkan tidak sedang melihat ke arahnya. Namun, tubuhnya mampu merasakan ancaman dan bereaksi secara instan. Seolah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi senjata hidup. Jadi sekarang bahkan refleksnya meningkat, kata Sanji. Belum selesai. Naga itu membuka mulutnya. Angin dahsyat berkumpul di dalam tenggorokannya, lalu ditembakkan keluar. Gelombang angin raksasa menyapu seluruh area. Pepohonan tercabut. Bebatuan beterbangan. Zoro yang berada di depan langsung terkena dampaknya. Ia menancapkan pedangnya ke tanah untuk menahan tubuhnya agar tidak terlempar lebih jauh. Ini semakin jelas bahwa peningkatan kekuatan naga tersebut tidak hanya terjadi pada fisiknya. Seluruh kemampuan elemennya juga meningkat secara drastis. Di tempat lain, Skoper Gaban akhirnya berhasil mengalahkan Homies Mamut kuno setelah pertarungan yang tidak kalah sengit. Dengan pengalaman dan haki tingkat tinggi yang dimilikinya, Gaban perlahan membaca setiap pola serangan lawan. Sedikit demi sedikit, ia menemukan kelemahan sang mamut. Hingga pada momen yang tepat, ia melepaskan serangan haki yang begitu kuat dan presisi. Satu serangan. Satu kesempatan, dan itu cukup untuk menjatuhkan lawannya. Namun setelah kemenangan tersebut, perhatian Gaban langsung tertuju kepada aura mengerikan yang muncul dari lokasi Zoro dan Sanji. Bahkan seorang petarung berpengalaman seperti dirinya dapat merasakan betapa berbahayanya energi itu. Ia berniat membantu, namun Im Sama sudah lebih dulu bergerak. Ratusan tentakel api hitam Omen bermunculan dari berbagai arah. Tentakel-tentakel itu menyerang tanpa henti, memaksa Gaban bertahan di tempatnya. Jinbe yang berada di dekatnya segera membantu, akan tetapi jumlah serangan yang datang terus bertambah. Mereka tidak lagi bisa sekadar bertahan sambil menunggu kesempatan. Kini mereka harus bertarung mati-matian hanya untuk tetap berdiri. Sementara itu, Loki juga mengalami situasi yang hampir sama. Sejak awal ia ingin menghadapi naga kuno yang diperkuat oleh Im Sama. Namun, setiap langkahnya selalu dihalangi oleh tentakel api hitam Omen. Dengan palu Ragnir miliknya, Loki menghancurkan satu demi satu tentakel tersebut. Es membeku, ledakan terjadi, puluhan tentakel hancur berkeping-keping, tetapi jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Setiap kali satu dihancurkan, beberapa yang baru muncul menggantikannya.
Loki menggertakkan gigi. Amarahnya semakin besar. Namun untuk saat ini bahkan dirinya tidak mampu menembus hujan serangan tersebut. Di wilayah lain Elbaf, sorotan kemudian beralih kepada seseorang yang selama ini sering diremehkan, Usopp. Saat tentakel api hitam Omen menyerang kawasan tempat tinggal para warga, situasi berubah menjadi sangat kacau. Anak-anak berlarian mencari perlindungan. Para warga berusaha menyelamatkan keluarga mereka. Para prajurit raksasa harus bertarung sambil menjaga keselamatan penduduk. Dalam kekacauan itulah Usopp berdiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak terlihat ragu. Ia tidak terlihat takut. Ia bertindak layaknya seorang pemimpin sejati. Dengan cepat ia menggunakan berbagai tanaman miliknya untuk menciptakan perlindungan sementara bagi para warga. Tumbuhan raksasa tumbuh dari tanah dan membentuk penghalang alami. Jalur evakuasi dibuat, area berbahaya ditutup. Tidak hanya itu, Usopp juga mulai mengatur para prajurit raksasa. Alih-alih membiarkan mereka bertarung sendiri-sendiri, ia membentuk formasi pertahanan yang jauh lebih efektif. Dan hasilnya langsung terlihat. Serangan musuh yang sebelumnya sulit dikendalikan kini mulai bisa ditahan. Para prajurit bergerak lebih teratur. Koordinasi mereka meningkat, jumlah korban berhasil ditekan. Bahkan Goldberg yang datang ke lokasi tersebut tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia melihat sendiri bagaimana para raksasa mengikuti arahan Usopp. Dan yang lebih mengejutkan lagi, strategi itu benar-benar berhasil. Karena itulah Goldberg mendekat dan bertanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Mendengar seorang pejuang hebat seperti Goldberg meminta arahannya, dada Usopp langsung dipenuhi kebanggaan. Mungkin untuk sebagian orang itu hal kecil. Namun bagi Usopp, itu adalah bukti bahwa dirinya akhirnya mulai diakui. Bukan hanya sebagai penembak jitu, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu memimpin orang lain. Sementara itu, jauh di dalam dimensi Nika, Luffy masih menyaksikan berbagai peristiwa dari masa lalu yang perlahan mengungkap rahasia besar dunia. Di hadapannya terbentang pemandangan perang yang sangat brutal. Seorang pengguna Mera-Mera Nomi dari era dunia kedua bersama krunya sedang berada dalam situasi yang nyaris tanpa harapan. Mereka baru saja menyelesaikan pertempuran besar melawan organisasi dunia bawah. Tubuh mereka dipenuhi luka, tenaga mereka hampir habis. Namun sebelum sempat meninggalkan pulau, armada anti-pirates datang mengepung dari segala arah. Kapal perang memenuhi lautan. Bendera musuh berkibar di mana-mana. Jumlah mereka sangat besar. Dan di antara pasukan tersebut berdiri seorang pemimpin dari keluarga Ethan Baron yang kekuatannya begitu menakutkan. Meski mengetahui peluang kemenangan sangat kecil, sang pengguna Mera-Mera Nomi tetap memilih bertarung. Ia tidak mundur. Kru-kru di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Mereka berdiri menghadapi musuh dengan tubuh yang sudah kelelahan. Mereka bertarung demi keyakinan mereka, demi kebebasan, demi mimpi yang mereka percayai. Namun seiring waktu berjalan, kenyataan mulai menunjukkan sisi kejamnya. Jumlah musuh terlalu banyak. Mereka perlahan terdesak. Satu persatu mulai terluka. Harapan perlahan memudar. Dan tepat ketika situasi tampak mustahil untuk diselamatkan, sesuatu muncul di langit. Bayangan-bayangan besar mulai terlihat dari kejauhan. Awalnya hanya titik-titik kecil. Namun semakin lama semakin jelas. Sayap-sayap putih. Api misterius. Aura yang berbeda dari manusia biasa. Kaum Lunaria akhirnya tiba di medan perang. Kedatangan mereka membuat semua orang terdiam. Baik pihak sekutu maupun musuh sama-sama menyadari bahwa jalannya pertempuran akan segera berubah. Dan dari penglihatan itulah Luffy mulai memahami satu hal penting. Teknik api milik kaum Lunaria bukan sekadar kemampuan bertarung biasa. Di balik kekuatan itu tersimpan rahasia yang mungkin berhubungan langsung dengan kekuatan matahari, Joy Boy, dan bahkan bentuk energi yang selama ini digunakan oleh dirinya sendiri. Langit di atas pulau itu yang sebelumnya hanya dipenuhi asap perang mendadak berubah menjadi lebih gelap. Bukan karena awan badai datang, melainkan karena puluhan sosok bersayap hitam sedang melesat membelah udara dengan kecepatan luar biasa. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti bayangan-bayangan misterius yang turun dari langit. Namun ketika semakin dekat, semua orang akhirnya menyadari siapa mereka sebenarnya, ras Lunaria. Di barisan paling depan terbang seorang pria yang auranya langsung membuat siapapun yang melihatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Tatapannya tajam, wajahnya tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersembunyi kekuatan yang sangat mengerikan. Dialah pemimpin komunitas Lunaria yang datang memimpin langsung pasukannya menuju medan perang. Mereka tidak datang tanpa alasan. Beberapa waktu sebelumnya, kabar mengenai seorang pengguna kekuatan merah yang sedang bertarung habis-habisan melawan pasukan organisasi dunia bawah telah sampai ke telinga mereka. Berita itu menyebar dengan cepat, bahkan hingga ke wilayah yang sangat jauh. Ketika mengetahui bahwa orang tersebut merupakan bagian dari aliansi yang memiliki hubungan dengan warisan Joy Boy,
Para Lunaria tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan. Mereka akan membantu. Bagi sebagian orang, keputusan itu mungkin terlihat nekat. Namun, bagi ras Lunaria, kesetiaan terhadap sekutu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Apalagi jika menyangkut pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan legenda besar yang selama berabad-abad menjadi bagian penting dalam sejarah dunia. Begitu mereka tiba di atas pulau, suasana pertempuran langsung berubah. Sebelumnya, pasukan organisasi dunia bawah berhasil mendominasi medan perang dengan jumlah mereka yang sangat besar. Ribuan prajurit bergerak memenuhi berbagai sisi pulau. Dari kejauhan, lautan manusia itu tampak seperti gelombang hitam yang siap menelan apapun di hadapannya. Namun, kehadiran puluhan Lunaria langsung mematahkan keunggulan jumlah tersebut. Karena yang datang bukanlah prajurit biasa. Mereka adalah para petarung elit. Mereka adalah ras yang sejak zaman kuno dikenal sebagai salah satu bangsa terkuat di dunia. Sebuah kobaran api tiba-tiba muncul di langit, kemudian satu lagi, lalu puluhan kobaran lainnya. Dalam hitungan detik, langit yang sebelumnya gelap berubah menjadi merah menyala. Serangan pertama pun dimulai. Ledakan besar mengguncang area tengah pulau ketika salah satu Lunaria melepaskan semburan api raksasa dari tangannya. Api itu menghantam barisan musuh dan langsung menciptakan jalur kehancuran sepanjang ratusan meter. Jeritan mulai terdengar dari segala arah. Namun itu baru permulaan. Para Lunaria yang lain segera menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang membentuk api menjadi bola-bola raksasa sebesar rumah dan menjatuhkannya dari langit seperti hujan meteor. Ada yang menciptakan tombak-tombak api dan melemparkannya dengan kecepatan tinggi hingga menembus beberapa musuh sekaligus. Ada pula yang membentuk burung api raksasa yang terbang menyapu seluruh area pertempuran sebelum meledak dengan dahsyat. Setiap serangan terlihat berbeda. Setiap teknik memiliki bentuk dan karakteristik unik. Seolah-olah api yang mereka gunakan bukan sekadar elemen biasa, melainkan bagian dari jiwa masing-masing pengguna. Pasukan organisasi dunia bawah yang sebelumnya begitu percaya diri mulai kehilangan kendali atas situasi. Mereka berusaha membalas. Mereka menembakkan berbagai senjata. Mereka meluncurkan proyektil ke udara. Mereka mengerahkan pengguna buah iblis dan petarung-petarung elit mereka. Namun semua itu tidak cukup, karena para Lunaria bergerak terlalu cepat. Mereka terbang bebas di udara sambil terus menghujani musuh dengan rentetan serangan tanpa henti. Yang membuat keadaan semakin buruk adalah tidak semua Lunaria bertarung dari langit. Sebagian dari mereka justru turun langsung ke daratan. Mereka menerobos formasi musuh seperti badai. Api menyelimuti tubuh mereka. Setiap pukulan mampu membuat lawan terpental puluhan meter. Setiap tendangan menciptakan ledakan panas yang menghancurkan apapun yang berada di sekitarnya. Akibatnya, pasukan organisasi dunia bawah mulai kebingungan. Mereka harus menghadapi ancaman dari dua arah sekaligus. Dari atas, hujan api terus turun tanpa henti. Dari bawah, para Lunaria menghancurkan barisan mereka dari jarak dekat. Formasi yang sebelumnya rapi perlahan mulai berantakan. Ketakutan mulai menyebar. Sementara itu, di salah satu sisi medan perang, Luffy memperhatikan semua yang terjadi dengan tatapan yang sangat fokus. Biasanya dirinya akan langsung terjun ke dalam pertempuran. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar mengalahkan musuh. Luffy sedang belajar. Setiap kali melihat para Lunaria menggunakan api mereka, pikirannya dipenuhi berbagai ide baru. Ia menyadari bahwa api milik ras tersebut bukanlah api biasa. Ada aura misterius yang menyelimuti setiap serangan mereka. Aura yang terasa hidup. Aura yang seolah memiliki kehendak sendiri. Dan yang paling menarik, aura itu mengingatkannya pada energi matahari milik Nika. Semakin lama memperhatikan, semakin besar rasa penasaran yang muncul dalam dirinya. Bagaimana jika energi matahari miliknya bisa digunakan dengan cara yang sama? Bagaimana jika kekuatan Nika dapat dibentuk menjadi berbagai jenis serangan api mistis seperti yang dilakukan para Lunaria? Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Luffy mulai membayangkan berbagai kemungkinan. Api berbentuk naga, api berbentuk raksasa, api berbentuk senjata legendaris, atau bahkan api yang dapat berubah sesuai imajinasinya. Semua kemungkinan itu terasa sangat masuk akal, karena salah satu inti dari kekuatan Nika adalah kebebasan. Dan kebebasan berarti tidak ada batasan bagi imajinasi. Di dekatnya, Luffy juga sedang memperhatikan pertempuran tersebut. Melihat cara Luffy mengamati para Lunaria, Luffy tiba-tiba teringat sebuah percakapan lama dengan Jinbe. Saat itu, Jinbe pernah mengatakan bahwa dalam catatan sejarah kuno disebutkan bahwa pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika harus menjalin hubungan dengan ras Lunaria. Dulu perkataan itu terdengar aneh, namun sekarang semuanya mulai masuk akal.
Mungkin bukan sekadar soal kerja sama militer. Mungkin ada hubungan yang jauh lebih dalam. Mungkin keberadaan Lunaria memang dibutuhkan agar pengguna Nika dapat memahami potensi sejati kekuatannya. Luffy terus mengamati. Ia berusaha mengingat setiap bentuk serangan yang muncul di hadapannya. Ada api berbentuk serigala, ada api berbentuk elang, ada api berbentuk pedang raksasa, ada pula api yang membentuk simbol-simbol abstrak yang sulit dijelaskan. Semua itu tersimpan dalam ingatannya. Semua itu menjadi bahan bakar bagi imajinasinya. Sementara Luffy tenggelam dalam pemikirannya, situasi di medan perang terus berkembang. Kehebatan para Lunaria mulai menunjukkan hasil yang nyata. Satu demi satu pasukan musuh tumbang. Jumlah korban dari pihak organisasi dunia bawah meningkat dengan sangat cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hampir setengah kekuatan musuh berhasil dilumpuhkan. Yang lebih luar biasa lagi, pihak Lunaria hanya kehilangan 2 orang. Namun, kematian 2 prajurit itu langsung mengubah suasana. Karena mereka bukan dikalahkan oleh prajurit biasa. Mereka gugur di tangan salah satu petinggi keluarga Ethan Baron. Saat laporan itu sampai kepada pemimpin Lunaria, udara di sekelilingnya seolah menjadi lebih panas. Ia tidak berteriak. Ia tidak menunjukkan kemarahan secara berlebihan. Namun justru, ketenangan itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merinding. Perlahan ia mengalihkan pandangannya ke arah sosok yang bertanggung jawab atas kematian kedua anak buahnya. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam momen singkat itu, seluruh medan perang seolah berhenti bergerak. Tidak ada kata-kata, tidak ada ancaman. Mereka tidak membutuhkannya. Keduanya langsung memahami satu hal. Pertarungan mereka tidak bisa dihindari. Tanah meledak ketika keduanya bergerak secara bersamaan. Kecepatan mereka begitu tinggi hingga menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan area di sekitar. Langit berguncang, udara bergetar. Ledakan demi ledakan terdengar tanpa henti. Bahkan para prajurit yang sedang bertarung di sekitar mereka memilih menjauh karena takut terseret ke dalam duel tersebut. Luffy yang menyaksikan dari kejauhan sampai terpaku. Pertarungan itu benar-benar berada di level yang berbeda. Setiap benturan menghasilkan kekuatan yang cukup untuk merobohkan bangunan. Setiap serangan mampu mengubah bentuk tanah. Keduanya seperti monster yang sedang bertarung untuk menentukan siapa yang pantas berdiri di puncak. Sementara itu, pengguna kekuatan merah yang sebelumnya menjadi pusat pertempuran juga ikut memperhatikan duel tersebut. Awalnya ia ingin membantu. Namun, setelah melihat tekad yang terpancar dari pemimpin Lunaria, ia mengurungkan niatnya. Ini bukan lagi sekadar pertempuran. Ini adalah urusan pribadi. Ini adalah balas dendam atas rekan-rekan yang gugur. Dan kemenangan yang diraih dengan bantuan orang lain tidak akan memiliki arti yang sama. Karena itulah ia memilih mundur dan kembali menghabisi pasukan-pasukan biasa yang masih tersisa. Di tempat lain, kelompok bajak laut Giant Warrior generasi pertama juga mulai bergerak. Berita mengenai serangan organisasi dunia bawah telah sampai ke telinga mereka sejak lama. Berbeda dengan kebanyakan orang yang merasa khawatir, para raksasa justru merasa bersemangat. Mereka menyukai perang. Mereka hidup untuk pertempuran. Dan ketika musuh yang mereka tunggu-tunggu tidak kunjung datang, mereka memutuskan untuk mencari musuh itu sendiri. Maka armada raksasa pun berlayar. Mereka menemukan salah satu markas cabang organisasi dunia bawah dan langsung menyerangnya tanpa peringatan. Hasilnya benar-benar brutal. Benteng pertahanan musuh dihancurkan, pasukan mereka dilumat habis. Bangunan-bangunan runtuh satu persatu. Saat semuanya berakhir, sang kapten berdiri di tengah lautan reruntuhan sambil mengangkat senjatanya tinggi ke udara. Wajahnya dipenuhi senyum penuh kegilaan. Dunia bawah, antivirus, ataupun bajak laut manapun yang berani berdiri di hadapan kami. Semuanya akan kami hancurkan. Raungannya menggema ke seluruh pulau. Dan bagi siapapun yang mendengarnya, kalimat itu terdengar seperti deklarasi perang terhadap seluruh dunia. Sementara itu, jauh dari kekacauan yang sedang melanda Elbaf, Pulau Hachinosu masih berubah menjadi medan perang raksasa yang dipenuhi suara ledakan, benturan senjata, dan teriakan para petarung. Hampir seluruh wilayah pulau telah mengalami kerusakan parah. Bangunan-bangunan runtuh, jalanan hancur, dan asap hitam terus membumbung ke langit. Tidak ada satu sudut pun yang benar-benar aman. Setiap area telah berubah menjadi arena pertarungan hidup dan mati. Di tengah kekacauan itu, Katakuri bergerak dengan cepat menuju pusat kota. Tujuannya hanya satu, Kuzan. Sejak awal kedatangannya ke Hachinosu, Katakuri sudah memutuskan bahwa dirinya harus menemukan mantan admiral tersebut. Terlepas dari alasan apapun yang dimiliki Kuzan, keberadaannya di pihak Kurohiga membuatnya menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Namun sebelum Katakuri berhasil mencapai area tengah kota, dua sosok tiba-tiba muncul menghalangi jalannya. Keduanya bukan petarung biasa. Mereka adalah pemimpin dan wakil pemimpin salah satu organisasi dunia bawah
yang telah lama menjadi sekutu bajak laut Kurohige. Tatapan Katakuri langsung mengamati keduanya. Tubuh mereka dipenuhi berbagai komponen mekanis. Sebagian anggota tubuh mereka bahkan sudah sepenuhnya digantikan oleh teknologi canggih. Cahaya biru menyala dari berbagai bagian tubuh mereka, menandakan bahwa mereka adalah petarung tipe cyber yang menggabungkan kemampuan manusia dengan teknologi tempur modern. "Kalau ingin lewat, kau harus melewati kami lebih dulu," kata sang pemimpin dengan nada tenang. Katakuri tidak menjawab. Baginya, waktu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam percakapan. Melihat sikap itu, sang wakil langsung bergerak lebih dulu. Tubuhnya melompat tinggi ke udara sebelum puluhan lubang senjata muncul dari lengan mekaniknya. Dalam sekejap, rentetan peluru menghujani posisi Katakuri dari berbagai arah. Namun yang membuat serangan itu berbahaya bukan hanya jumlahnya. Setiap peluru dilapisi Busoshoku Haki. Ledakan kecil bermunculan di sepanjang jalur tembakan. Daya hancurnya jauh melampaui senjata api biasa. Akan tetapi, lawan yang mereka hadapi adalah Charlotte Katakuri. Pria yang terkenal memiliki Kenbunshoku Haki tingkat tertinggi. Bahkan sebelum peluru-peluru itu ditembakkan, Katakuri sudah melihat semuanya. Beberapa detik ke masa depan terbentang jelas di hadapannya. Ia tahu kemana setiap peluru akan melesat. Ia tahu titik mana yang akan terkena. Ia tahu waktu yang tepat untuk bergerak. Dengan tenang, tangan Katakuri berubah menjadi mochi raksasa yang kemudian dilapisi Busoshoku Haki pekat. Namun yang terjadi setelahnya membuat kedua lawannya terkejut. Katakuri tidak sekadar menangkis. Ia memantulkan seluruh peluru kembali ke arah penembaknya. Rentetan proyektil berbalik arah seperti hujan kematian. Sang wakil langsung melebarkan matanya. Ia tahu seberapa mematikannya peluru-peluru itu. Tanpa membuang waktu, ia segera mengaktifkan pendorong di punggungnya dan melesat menjauh sebelum terkena serangannya sendiri. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh sang pemimpin. Mesin pendorong di kedua kakinya menyala terang. Tubuhnya melesat seperti rudal menuju Katakuri. Kecepatannya sangat tinggi. Bahkan sebagian besar petarung akan kesulitan bereaksi. Begitu jarak mereka cukup dekat, telapak tangan mekanisnya tiba-tiba terbuka. Bilah pedang tajam keluar secara mendadak dari dalam lengannya. Serangan itu muncul tanpa peringatan. Sebuah teknik pembunuhan yang dirancang untuk menghabisi lawan dalam satu gerakan. Sayangnya, lawan yang mereka hadapi bisa melihat masa depan. Katakuri hanya memiringkan tubuhnya sedikit. Bilah pedang itu melintas beberapa sentimeter dari wajahnya, gagal mengenai sasaran. Pemimpin organisasi cyber tersebut langsung memantul mundur menggunakan sistem pendorong di kakinya sebelum Katakuri sempat membalas. Ia mendarat di samping wakilnya. "Rumor itu benar," katanya. "Apa?" Katakuri memang bisa melihat masa depan. Keringat mulai muncul di wajah sang wakil. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka sedang menghadapi salah satu monster terkuat di lautan. Namun Katakuri tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk menyusun strategi. Dirinya harus segera menuju pusat kota. Ia tidak memiliki waktu untuk bermain-main. Tubuhnya langsung melesat ke depan. Tanah retak ketika ia meloncat. Tangan mochi raksasa muncul dan membesar berkali-kali lipat. Busoshoku Haki hitam pekat menyelimuti seluruh lengannya. Aura mengerikan langsung memenuhi area tersebut. Pemimpin organisasi cyber berhasil menghindar pada detik terakhir. Tetapi wakilnya terlambat. Ia mencoba mengangkat kedua lengannya untuk bertahan. Namun perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Pukulan Katakuri menghantam tubuhnya secara telak. Lapisan logam mekanis di tubuh sang wakil langsung penyok. Retakan muncul di berbagai bagian. Tubuhnya terlempar puluhan meter sebelum menghantam bangunan yang kemudian runtuh seketika. Satu serangan. Hanya satu serangan. Dan wakil pemimpin organisasi dunia bawah itu sudah tidak mampu berdiri. Di area lain Hachinosu, pertarungan antara Begi dan Karibu akhirnya memasuki babak penentuan. Sejak awal, Begi tidak pernah benar-benar menganggap Karibu sebagai ancaman besar. Namun, liciknya Karibu membuat pertarungan itu berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Berbagai tipu daya dilakukan, provokasi dilontarkan, serangan kejutan terus bermunculan. Tetapi semua itu akhirnya mencapai batasnya. Saat Karibu kembali mencoba menyerang dari balik lumpur hitam miliknya, Begi justru tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah tongkat kecil. Sekilas benda itu tampak biasa. Namun pada bagian ujungnya, terdapat material yang sangat berbahaya bagi pengguna buah iblis, batu laut. Karibu baru menyadari bahaya itu ketika semuanya sudah terlambat. Begi maju dengan cepat, lalu menghantamkan tongkat tersebut tepat ke tubuh lawannya. Benturan itu terdengar sederhana, namun efeknya luar biasa. Kekuatan buah iblis Karibu langsung melemah drastis. Tubuhnya kehilangan tenaga, matanya membelalak, lututnya gemetar. Dan beberapa detik kemudian, ia roboh ke tanah, kalah, begitu saja. Begi menghela napas panjang.
Syukurlah, ia melihat persediaan peluru batu laut yang tersisa. Jumlahnya tidak banyak. Masih ada komandan-komandan Titanic Captain milik Kurohige yang jauh lebih berbahaya. Ia harus menghemat setiap sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, pusat kota Hachinosu masih dipenuhi pertarungan kelas monster. Di salah satu sisi kota, Ben Beckman sedang bertarung sengit melawan Shiki. Dua legenda itu terus bertukar serangan yang membuat area sekitar hancur berkeping-keping. Namun, di tengah duel tersebut, Ben menyadari ada puluhan pasukan Kurohige yang diam-diam berusaha mendekat. Mereka berharap bisa mengganggu konsentrasinya. Kesalahan besar. Dengan ekspresi santai, Ben mengangkat senjatanya, lalu menembakkan satu peluru ke langit. Pasukan musuh sempat kebingungan. Mereka tidak mengerti tujuan tembakan itu. Namun beberapa detik kemudian, peluru tersebut jatuh tepat di tengah kerumunan mereka. Dan saat itulah sesuatu yang mengerikan terjadi. Ben Beckman melepaskan haki tingkat tinggi yang telah ia tanamkan ke dalam peluru tersebut. Gelombang haki meledak ke segala arah. Puluhan pasukan langsung tumbang dalam sekejap. Sebagian kehilangan kesadaran. Sebagian lainnya terlempar seperti daun diterpa badai. Di kejauhan, Yasop yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kecil. Kalau soal akurasi menembak, mungkin aku lebih unggul, gumamnya. Tapi kalau menggabungkan haki dengan peluru seperti itu, Ben memang monster. Meski sama-sama anggota inti bajak laut rambut merah, Yasop tahu bahwa level Ben Beckman masih berada di atas dirinya. Dan tidak banyak orang di dunia yang mampu mengakui hal itu dengan jujur. Di pusat kota yang lain, pertarungan yang paling dinanti akhirnya mencapai puncaknya. Shanks melawan Kurohige. Dua Yonko yang sejak lama ditakdirkan untuk saling bertabrakan. Langit di atas mereka seakan ikut bergetar. Tanah di bawah kaki mereka telah berubah menjadi kawah raksasa akibat benturan sebelumnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda ingin mundur. Tatapan Shanks tetap tajam. Tatapan Kurohige tetap dipenuhi ambisi. Mereka memahami bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kemenangan. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan masa depan lautan. Kurohige mengaktifkan kekuatan Yami-Yami Nomi. Kegelapan pekat menyebar ke segala arah. Bersamaan dengan itu, kekuatan Gura-Gura Nomi kembali mengguncang udara. Dua kekuatan paling berbahaya di dunia digunakan secara bersamaan. Tetapi, Shanks tidak gentar. Aura Haki Raja miliknya meledak. Langit retak. Petir hitam bermunculan di berbagai arah. Tekanan yang dihasilkan membuat banyak petarung di sekitar terpaksa mundur. Mereka tahu, jika tetap berada terlalu dekat, mereka bisa mati hanya karena terkena dampak benturan dua monster tersebut. Shanks menggenggam pedangnya semakin erat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sedangkan Kurohige tertawa keras. Tawa yang dipenuhi keyakinan. Tawa seseorang yang percaya bahwa dirinya akan menjadi raja dunia berikutnya. Dan pada saat kedua sosok itu kembali melesat maju secara bersamaan, seluruh Hachinosu seolah menahan napas, karena semua orang tahu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!